Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ivan Panutan dengan NIM 2502311002. Saya dari kelas ME2A. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai biaya tetap dan biaya variabel dalam industri. Materi ini penting karena dalam dunia industri, perusahaan bukan hanya dituntut untuk memproduksi barang sebanyak mungkin, tetapi juga harus mampu menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana biaya dalam industri sebenarnya dipengaruhi oleh perilaku operasional sehari-hari, kualitas sistem kerja, serta pengambilan keputusan di lapangan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan fenomena yang sering terjadi di industri. Secara tampilan, workshop terlihat sangat sibuk. Mesin terus menyala, operator lembur, dan order menumpuk. Tetapi realitanya, margin keuntungan justru mengecil. Banyak material terbuang, downtime mesin tinggi, bahkan cash flow menjadi macet. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan tinggi. Banyak perusahaan terjebak pada pola pikir yang penting mesin jalan. Padahal, jika biaya operasional tidak terkendali, maka semakin banyak produksi justru bisa memperbesar kerugian. Biaya dalam industri sebenarnya adalah cerminan dari kualitas operasional perusahaan. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi biaya. Yang pertama, perilaku operator. Misalnya SOP diabaikan atau disiplin kerja rendah, maka risiko kesalahan dan pemborosan meningkat. Yang kedua, kesehatan mesin. Jika setup terlalu lama dan perawatan minim, maka downtime akan meningkat. Yang ketiga, efisiensi proses. Reject naik dan proses menjadi lambat sehingga biaya produksi membesar. Yang keempat, beban finansial. Akibat pemborosan tadi, margin keuntungan menjadi habis. Jadi, biaya bukan sekedar angka akuntansi, tetapi konsekuensi langsung dari aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya, slide ini menjelaskan konsep biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak berubah walaupun volume produksi berubah drastis. Contohnya, sewa workshop, gaji tetap, penyusutan mesin, dan asuransi. Walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sama sekali, biaya tetap harus dibayar. Grafik pada slide menunjukkan bahwa garis biaya tetap cenderung datar meskipun volume produksi meningkat. Artinya, biaya tetap tidak dipengaruhi langsung oleh jumlah produksi dalam jangka pendek. Selanjutnya, karena biaya tetap terus berjalan tanpa henti, perusahaan sering mengalami tekanan psikologis. Misalnya, harus membayar sewa workshop, gaji supervisor, pajak, dan cicilan mesin CNC. Akibat tekanan tersebut, banyak perusahaan menerima order dengan margin sangat tipis hanya agar mesin tetap menyala. Padahal keputusan seperti ini berbahaya dikarenakan keuntungan yang kecil, risiko yang tinggi, dan cash flow yang bisa menjadi rusak. Jadi, fokus perusahaan seharusnya bukan sekedar menjaga mesin tetap hidup, tetapi memastikan produksi tetap menguntungkan. Selanjutnya, berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel berubah mengikuti aktivitas produksi. Semakin tinggi volume produksi, penggunaan material meningkat, konsumsi listrik naik, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah. Sebaliknya, saat volume rendah, penggunaan bahan baku dan energi juga menurun. Contoh biaya variabel adalah bahan baku, listrik produksi, bahan bakar, dan upah borongan. Grafik pada slide menunjukkan bahwa biaya variabel meningkat seiring bertambahnya volume produksi. Selanjutnya pada slide ini menekankan bahwa biaya variabel sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia.
Contohnya, operator ceroboh, setting mesin salah, atau mesin idle tidak dimatikan. Dampaknya, material terbuang, listrik terbuang, dan waktu produksi yang hilang. Akibatnya, biaya produksi meningkat tanpa menghasilkan nilai tambah. Karena itu, efisiensi bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga budaya kerja yang disiplin dan sadar biaya. Selanjutnya, pada slide ini terdapat perbandingan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu terkait waktu dan kapasitas, sifatnya stabil dan tetap ada walaupun produksi turun. Sedangkan biaya variabel terkait aktivitas produksi sifatnya fluktuatif dan berubah sesuai jumlah produk. Resiko bisnis dari biaya tetap sangat terasa saat order sepi, sementara biaya variabel menjadi berbahaya jika pemborosan tidak dikontrol ketika produksi ramai. Karena itu, perusahaan harus mampu mengelola keduanya secara seimbang. Pada slide ini, secara teori, semakin besar produksi maka biaya per unit akan semakin murah. Ini disebut economies of scale. Namun dalam praktik, ada yang disebut scale trap atau jebakan skala produksi. Contohnya, reject 5% pada 10 unit mungkin kerugiannya kecil, tetapi reject 5% pada 10.000 unit bisa menjadi bencana finansial. Artinya jika sistem kontrol kualitas buruk, maka memperbesar produksi justru mempercepat kerugian perusahaan. Jadi, skala produksi besar harus diimbangi dengan kontrol kualitas, maintenance, dan sistem operasional yang baik. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan 5 biaya tersembunyi yang sering menghancurkan keuntungan perusahaan. Pertama, downtime, mesin berhenti dan operator menunggu tanpa produktivitas. Yang kedua, reject, material dan energi terbuang untuk produksi produk gagal. Ketiga, rework, perusahaan harus memperbaiki produk cacat sehingga mengorbankan waktu dan kapasitas. Keempat, waiting time, waktu terbuang karena menunggu material atau instruksi. Kelima, overproduction, produksi berlebihan menyebabkan stok menumpuk dan cash flow tertahan. Biaya-biaya ini sering tidak disadari tetapi dampaknya sangat besar terhadap profit. Pada studi kasus ini terlihat beberapa gejala: tagihan listrik naik, material sisa menumpuk, mesin sering idle, lembur meningkat, dan profit terus turun. Setelah dianalisis, akar masalahnya ternyata yaitu setup mesin terlalu lama, maintenance tidak terjadwal, operator kurang disiplin, dan perencanaan produksi buruk. Kesimpulannya, masalah utama bukan kurang order atau kondisi pasar, melainkan sistem operasional yang tidak efisien. Ini menunjukkan bagaimana keuntungan perusahaan bisa terus menyusut. Margin keuntungan dihitung dari harga jual dikurangi biaya tetap, biaya variabel dan hidden cost seperti reject, rework, serta lembur. Masalahnya, hidden cost sering tidak terlihat secara langsung. Semakin tinggi pemborosan variabel, maka perusahaan akan bekerja hanya untuk menutup biaya bukan menghasilkan profit. Inilah mengapa kontrol biaya sangat penting dalam industri. Pada slide ini, banyak orang menganggap produktivitas berarti lembur terus, mesin hidup terus, dan bekerja lebih capek. Padahal, produktivitas sejati adalah menghasilkan output terbaik dengan sumber daya paling efisien. Ada 3 kunci produktivitas, yaitu yang pertama, kualitas maksimal tanpa rework. 2, penggunaan sumber daya yang efisien. Ketiga, proses stabil dengan downtime minimum. Jadi tujuan industri modern bukan bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dan efisien. Pada slide ini merupakan inti strategi pengendalian biaya industri. Ada 5 langkah penting, yaitu yang pertama, bekerja berbasis data. Semua penggunaan material dan waktu harus diukur. Kedua, pahami biaya sebelum menerima order. Perusahaan harus menghitung fixed cost dan variable cost terlebih dahulu. Yang ketiga, deteksi cepat pemborosan. Reject kecil atau downtime sebentar, jangan dianggap normal. Keempat, hubungkan teknik dan profit. Keputusan engineering juga merupakan keputusan finansial. Yang kelima, bangun sistem jangka panjang, bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan hari ini. Selanjutnya, sebagai penutup, perusahaan biasanya tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Perusahaan melemah sedikit demi sedikit dikarenakan biaya yang tidak terkendali, keputusan yang tidak disiplin, dan pemborosan yang dianggap biasa. Karena itu, membangun
profitabilitas harus dimulai dari kesadaran biaya di seluruh proses operasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.